Kan disiplin ya, disiplin waktu, disiplin tempat, peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimil sultanik. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran bi rahmatikal rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syurika inna. Alhamdulillah yang kita hormati Ustadz kita, Ustadz Zaid yang mendampingi anak-anak, dan Ustadz lain juga kalau ada. Terutama sekali ayah kita, bapak kita, ketua aliyah dan pengasuh putra. Dan mungkin juga pengasuh putri. Kita bersyukur kepada Allah, badan sehat. Badan sehat. Dan mau datang ke masjid. Itu nikmat yang mahal. Nanti kalau pulang, jangan tidak ke masjid ya. Yang tidak ke masjid, kamu dididik di sini untuk mencintai rumah Allah. Alhamdulillah. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memanggil nama-nama orang yang tak datang sembahyang subuh. Memanggil, di absennya, ada absensi orang-orang yang tak datang sembahyang subuh. Alhamdulillah kita sudah sholat subuh ya. Di masjid Darul Ikhlas, Darul Ikhlas Penyambungan. Baiklah. Sekarang kita sudah minggu ketiga bulan apa? Sya'ban. Bulan? Kemarin ada nisfu Sya'ban kan? Nisfu itu apa artinya? Pertengahan. Kalau sudah lewat pertengahan, minggu ketiga lah ya. Sesudah minggu ketiga, minggu sudah 4 minggu nanti masuklah bulan Ramadan. Masuk bulan, orang beriman sepatutnya gembira dengan ketibaan bulan suci Ramadan. Oke? Patutnya kita lebih gembira menyambut bulan suci Ramadan ketimbang hari raya. Ya? Kamu nanti pastikan puasanya mantap. Qurannya pun berniat dari sekarang mau baca Quran berapa banyak? Mau menghafal berapa banyak? Mesti berniat dari sekarang. Pernah kamu dengar Imam Syafi'i? Pernah? Imam Syafi'i dalam sejarahnya bulan Ramadan siang 1 khatam 30 juz, malam 30 juz. 1 hari semalam 2 kali khatam. 2 kali 30 juz, 60 juz. Kalau Ramadan itu 30 hari, berarti Imam Syafi'i khatam Qur'annya berapa? 60. 6? Subhanallah. Subhanallah. Kamu coba lah ya. Mudah-mudahan mesti lancar dulu bacaannya. Lancar itu maka diantar ke Darul Ikhlas. Kalau kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, kalau sudah lancar berniatlah ingin membaca Quran sebanyak mungkin. Apa perlunya baca Quran? Apa perlunya?
Hah? Apa perlu baca Quran? Dan apa risikonya kalau tak baca Quran? Kamu mesti tahu. Kalau di rumahmu tidak ada orang baca Quran, kamu mesti baca Quran. Apa pulangnya baca Quran? Membuktikan kita tuh cinta Allah. Karena Quran itu kitabullah. Quran itu adalah kitabullah. Alkitab. Zalikal kitabul la raiba fih. Inilah kitabullah. Jadi kamu mesti membaca Quran. Membaca Quran membuat badanmu sehat. Akalmu cerdas. Memorimu baik. Oke? Baca Quran membuat badan sehat. Akal cerdas. Memori hati bersih dan sehat. Subhanallah. Ada cerita, banyak cerita ini. Tentang ini. Tentang cerita orang baca Quran. Satu, bukan baca Quran. Dia dengar orang baca Quran. Dia bukan baca Quran. Ini cerita seorang dokter. Siapa? Dokternya ibu-ibu. Orang barat. Orang? Dia tidak tahu Islam. Tidak tahu Quran. Tidak tahu Muhammad. Tiba-tiba pertama kali dia dengar Quran dibaca, nangis dia. Nah, nangis. Dia bertugas di Arab, di Jeddah. Jeddah itu di mana? Saudi Arabia. Nggak tahu Jeddah? Hah? Saudi? Pertama kali dia mendengar Quran dibaca, nggak pernah didengarnya, dan dia nggak paham Al-Quran, nggak paham bahasa Arab, nangis dia dengarnya. Subhanallah. Lalu dia cari di mana pusat informasi yang memutar rekaman Al-Quran. Jumpa dia di tempat Satpam, security. Dia tanya, apa ini yang saya dengar nih? Saya tidak tertahan air mata saya mendengarnya. Padahal dia masih kafir. Orang kafir mendengar Quran dibaca, bisa tersentuh hatinya. Apa yang saya dengar ini? Kata petugas Satpam Security, ini kalamullah. Kalamullah itu apa? Wahyu yang turunkan kepada Muhammad. Muhammad itu siapa? Tidak tahu dia. Belajar. Akhirnya dia bersyahadah. Alhamdulillah. Satu. Ini kalau kotanya nanti sumbernya, sama Buya ada sumbernya. Di Manhajuna ada. Oke. Satu lagi, cerita pencuri. Apa bahasa Mandarinnya? Panangko. Kerjanya mencuri. Bertahun-tahun mencuri, tahun ke tahun mencuri. Disitulah sawah ladangnya. Ima kobun, ima sabannya. Sabannya? Panangko. Profesional. Pencuri yang profesional. Ada profesionali. Ahli, Masya Allah. Tidak mau tertangkap dia. Suatu hari dia sepandai-pandai tupai melompat. Satu kali saja akan jatuh juga. Tapi kalau tupai jatuh, dia menaik lagi. Nah, oke? Tupai kalau dia jatuh, ya cergas lagi. Jadi biarlah jatuh tupai. Jangan jatuh tapai. Tapai tahu? Hah? Tapai. Palamadabu tapai sendiri. Apa? Kalau tapai sudah jatuh, tidak mau orang lagi. Kalau tupai jatuh, dia naik lagi. Biarlah jatuh tupai, jangan jatuh tapai. Subhanallah.
Jadi cerita pencuri tadi, dia tertangkap. Dibawalah ke kantor polisi. Dia diadili. Contohnya dia kena penjara 15 tahun. Berapa? Sampai di penjara. Penjara di negara orang sana. Di sana ada guru tahfiz. Ada apa? Ada guru tahfiz. Dipanggillah oleh guru tahfiz. Pak, Bapak baru masuk ya? Iya. Berapa tahun kena? 15 tahun. Mau cepat keluar? Iya dong. Apa katanya? Iyalah. Saya ini cepat keluar tahu. Mau cepat? Kalau Bapak mau cepat keluar, ini Quran. Apa katanya? Bapak baca Quran, Bapak menghafal Quran. Kalau Bapak hafal 1 juz, contohnya dipotong sebulan. Kalau 2 juz, 2 bulan. Dia pun baca Quran. Siang malam. Baca Quran. Masuk waktu sholat. Pak, sholat. Enggak. Saya mau baca Quran. Enggak mau dia sholat. Karena hatinya masih banyak kekotoran. Enggak mau sholat. Selama ini dia enggak sholat. Kalau dia sholat, mana lagi mencuri? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa dia mau mencuri? Karena tak sholat. Pak, sholat. Enggak. Saya mau, apa katanya? Baca Quran. Enggak mau sholat. Baca Quran. Guru tadi dibiarkan biarlah. Orang yang masih sakit nih. Lumayan dia mau baca Quran. Baca Quran. Lama-lama mau sholat. Tapi enggak mau sholat sunat. Itu bahaya tuh. Orang, apalagi anak santri ya, enggak mau sholat sunat. Itu bahaya. Ada penyakit di sini. Namanya penyakit nifak. Kalau enggak mau sholat sunat, ada penyakit di dalam nih. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tengok ayat dalam surah An-Nisa. Orang tuh kalau mau sholat katanya malas pada saatnya. Karena ada di sini virus. Ada apa? Virus apa namanya? Bukan corona. Lebih bahaya dari corona. Lebih bahaya dari alif, qaf. Apa macamnya? Nifaq. Yang malas sholat, sunat, mau fardu saja, ada penyakit di sini yang mesti dirawat. Mesti dirawat. Lalu orang tadi, maulah dia sholat. Mula-mula tidak mau sholat fardu saja. Lama-lama mau sholat sunat. Yang paling penting dalam hadis Nabi, 12 rakaat sholat sunat rawatib. Ingat, yang 12 tuh. Sebelum zuhur berapa? 4. Tidak ada yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur di sini. 2 pun susah. Mulai hari ini berubah ya. Sesudah zuhur? 2. Dah berapa? Sesudah maghrib? Sesudah isya? Sebelum subuh? Berapa jumlahnya? 4 tambah 2, 6. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, 6. 6 tambah 6. Sebelum zuhur? Sesudah zuhur? Sesudah maghrib? Sesudah isya? Sebelum subuh? Subhanallah. Mau dia sholat sunat. Mau dia sholat duha. Kemudian mau dia tahajud. Ada tahajudan. Sembahyang bangun tidur lewat tengah malam. Dulu ada cerita satu pondok pesantren di Pasaman wajib tahajud jam berapa? Jam 4. Guru dan santri wajib tahajud jam. Putra-putri wajib tahajud mulai jam 4. Tahajud itu jalan pintas untuk sukses. Kalau kamu tidak mau tahajud, jalan kesuksesan kamu berliku-liku.
Ingin sukses? Rebutlah sholat tahajud. Jangan bangunlah jam 4 contohnya. 4.30. Sebelum azan, kamu sudah tahajud. Oke. Dah banyak hafalan Qur'annya, dia pun lepas dari penjara. Oke? Terjumpa oleh seorang penulis di masjid. Pencuri tadi, tidak jadi pencuri lagi. Dia menjadi pencinta masjid. Dilihat oleh seorang ustadz, tangannya ini ada kesan apa? Yang di penjara tuh apa? Borgol. Borgol. Kalau ke Malaysia digari katanya. Tinggalnya, tangan bapak ini kenapa ini pak? Oh saya baru keluar penjara katanya. Baru keluar penjara. Alhamdulillah katanya, setelah saya keluar penjara, saya bebas dari penjara nafsu dan syaitan. Penjara ini banyak. Ada penjara untuk orang jahat. Di penjara sana. Ada penjara nafsu. Penjara syaitan. Yang malas salat tuh di penjara tuh. Yang malas ngaji di penjara. Sama ada penjara nafsu. Penjara syaitan. Nah, itu contoh kedua ya. Contoh pertama tadi seorang dokter bangsa Eropa yang masuk Islam karena mendengar ayat Quran. Contoh kedua seorang pencuri. Oke? Contoh ketiga, ini ceritanya ada di majalah Manhajuna ini. Nanti kalau mau kamu baca, jumpa Buya kasih linknya, rujukannya. Contoh ketiga, orang yang ayahnya koma, ingat, berapa tahun? 15 tahun. Terbaring di rumah sakit. Tidak bergerak. La yamutu wa la yahya. Mati tidak, hidup tidak. La yamutu, mati tidak. Diam. Berapa tahun? 15 tahun. Kemudian anaknya, Putri Salehah dapat ide. Dapat? Wah, saya coba merawat bapak saya dengan Quran. Dia pun pergi ke rumah sakit. Mulai jam 1:30, kata orang Indonesia. Kata orang Malaysia, 1:30. Ngaji, dibacanya Baqarah. Diterapinya bapaknya dengan satu Baqarah. Surah lain, ayat lain, doa lain. Akhirnya duduk bapaknya. Duduk bapaknya. Sudah berapa tahun koma? 15 tahun. Waktu ayahnya masuk rumah sakit hari pertama, anak ini umurnya baru 2 tahun. Berapa? Nama anak itu namanya Asma. Baru umur? Ayahnya terbaring di rumah sakit 15 tahun. Sekarang berapa tahun umur anaknya? Hah? Berapa? Tidak serentak? 17. 2 tambah? Jadi ayahnya tidak kenal anaknya. Tengok. Ada anak gadis di depan. Man anti ya tura? Who are you? Man anti? Kamu ini siapa? Anak ini karena happy ayahnya sudah sehat, ingin merangkul bapaknya. Haram alaik. Ittaqillah. Haram, takutlah kepada Allah. Ya, tidak haram ya. Halal. Aku ini Asma, putri kandung ayah. Buah hati belahan jiwa. Darah daging ayah. Ayah tinggalkan aku dulu umur 2 tahun. Ayah sudah terbaring 15 tahun. Nangis bapaknya. Sembuh dengan bacaan yang menyembuhkannya Allah lah ya. Siapa yang menyembuhkan? Tapi dengan perantaraan. Hari kamu baca Quran akan lebih sehat daripada hari yang tak baca Quran. Sudah berapa contoh? 3. Satu lagi.
Ini ada juga di Manhajuna. Seorang bapak yang kena kanker. Kenapa? Kanker. Dia berobat ke luar negeri. Karena dalam negerinya fasilitas untuk berobat tidak cukup. Tidak canggih. Berangkatlah ke luar negeri untuk berobat kanker. Sampai di luar negeri, kata dokter, Pak, Bapak tidak usah berobat lagi. Usia Bapak tinggal sekian hari lagi. Dokter bisa memprediksi bahwa Bapak ini sudah di ujung usia. Tidak usah berobat lagi. Biaya kanker, merawat kanker ini tinggi Pak, mahal. Bapak pulang sajalah. Tunggulah takdir Allah. Tunggulah malaikat mau datang. Pulanglah dia. Ini bukan di negaranya, ini negara luar. Macam orang sini pergi Malaysia. Sampai di rumah, dia ini orang yang rajin tahajud. Rajin? Apa dibacanya? Yasin. Dia baca Yasin. Bisa baca Yasin? Bisa lah ya. Jangan yang sudah hafal kan? Coba usahakan hafal Yasin. Dia baca Yasin. Jam berapa? Jam 3. Kenapa jam 3? Kenapa tidak dibaca surah Maghrib, surah Isya? Pintu langit terbuka, doa mustajab. Kalau kamu bangun, berdoa, sholat, berzikir jam 3. Macam kamu berdoa dekat Ka'bah. Dekat Raudhah. Raudhah itu di mana? Hah? Raudhah itu di mana? Tidak tahu. Masjid Nabawi di Medina. Kalau Ka'bah? Di Mekah. Raudhah? Medina. Dua-dua tempat mustajab berdoa. Jadi Bapak tadi bangun jam 3. Baca apa? Yasin. Berapa kali dibacanya? 7 kali. 7? Berapa lama? 7 malam. 7? Sesudah itu dia pergi ke rumah sakit dicek. Tidak ada kankernya lagi. Kanker itu takut sama Yasin. Kanker suka sama ini. Hah? Kanker suka sama apa? Kanker takut sama wa nunazzilu, coba. Minal Quran ma huwa syifa. Kami menurunkan Al-Quran sebagai obat. Allahu Akbar. Maka raja-raja lah baca Quran ya. Jadi berapa cerita tadi? 1 cerita dokter. Kedua pencuri. Ketiga ada yang kena penyakit koma 15 tahun. Yang keempat semuanya sembuh, disembuhkan Allah berkat Al-Qur'an. Jadilah pencinta Al-Quran. Ada doa dulu waktu Buya belajar di Purba, diajar oleh ayahanda di Purba. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil Qur'anal azim syifai wa dawai anal alilu wa antal mudawi. Sekali lagi. Allah, ini penutup ya, baca sama-sama. Semangat bacanya biar doa kamu mustajab nanti. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil Qur'anal azim syifai wa dawai anal alil wa antal mudawi. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil Qur'anal azim syifai wa dawai anal alil wa antal mudawi. Jazakumullah khairah. Inni hubbukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade. Hah?